Setiap dari kita pernah merasa diremehkan, diabaikan, atau bahkan dianggap tidak berarti oleh orang-orang di sekitar kita. Namun, ada kekuatan yang lahir dari dalam diri ketika kita tetap berdiri teguh, menjalani perjalanan hidup dengan kesabaran, dan memilih untuk membangun kekuatan di dalam keheningan. Cerita tentang perjalanan ini bukanlah sekadar kisah tentang balas dendam atau pembuktian, tetapi tentang menemukan jati diri, meraih pencapaian yang sejati, dan memahami bahwa setiap langkah kita memiliki makna. Berikut ini adalah refleksi dalam beberapa bagian yang akan mengingatkan kita semua bahwa setiap tantangan, setiap keraguan yang diberikan orang lain adalah bagian dari rencana besar yang mengarahkan kita menuju kejayaan. Jangan hanya sekadar menyaksikan. Berikan tanda kepada semesta bahwa Anda siap untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol suka, langganan, aktifkan notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar. Ini adalah sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda membuka diri untuk energi yang akan meresap ke dalam jiwa Anda. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar informasi. Ini adalah transformasi. Video ini akan menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa, jika Anda bersedia membuka hati dan pikiran Anda untuk menerimanya. Anda yang bertahan hingga akhir akan membawa pesan ini sebagai nyala yang tak padam, sebuah kekuatan yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Bab 1. Kekuatan dalam kesunyian. Dalam kesunyian terdapat sebuah rahasia yang hanya sedikit orang mampu menyadarinya. Ketika dunia berlomba untuk berbicara lebih keras, untuk memamerkan diri mereka dengan gelar, harta, atau pengakuan, kita seringkali memilih jalan yang berbeda. Kita memilih diam. Kita memilih menahan diri. Tetapi jangan salah, diam bukan berarti tidak berdaya. Justru, di dalam kesunyian itu, kekuatan sejati sedang tumbuh. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Permukaannya mungkin terlihat sederhana, tanpa riak, tanpa ombak. Namun, di bawah ketenangan itu, terdapat kedalaman yang tak terukur. Misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah kita, mereka yang memilih untuk diam ketika yang lain berteriak. Kekuatan kita tidak datang dari pameran, melainkan dari penguasaan diri, dari kemampuan untuk tetap tenang meskipun dunia mencoba mengguncang kita. Mereka yang meremehkan kita sering salah paham. Mereka mengira kesunyian kita adalah kelemahan, ketenangan kita adalah tanda kekosongan. Padahal, di balik setiap langkah kita yang tidak tergesa-gesa, terdapat sebuah kebijaksanaan yang tak mereka pahami. Di balik setiap keputusan yang kita buat tanpa perlu sorotan, terdapat visi yang jauh melampaui pemahaman mereka. Kesunyian adalah pelajaran. Ia mengajarkan kita untuk mendengarkan, untuk memahami, dan untuk mengamati. Ketika orang lain berbicara terlalu banyak, mereka sering kehilangan kesempatan untuk benar-benar mendengar suara hati mereka sendiri. Tetapi kita, yang memilih untuk diam, kita mendengar segala sesuatu dengan jelas. Kita mendengar bisikan intuisi, arahan semesta, dan bahkan pesan-pesan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Kesunyian juga adalah perlindungan. Dengan diam, kita menjauhkan diri dari godaan untuk membuktikan diri kepada dunia. Kita tidak terperangkap dalam permainan validasi yang tidak ada habisnya. Sebaliknya, kita fokus pada perjalanan kita sendiri, pada tujuan yang benar-benar berarti bagi kita. Ini adalah kekuatan sejati, kemampuan untuk tetap setia pada diri sendiri, meskipun dunia mencoba menarik kita ke arah yang berbeda. Ketika Anda berjalan dalam kesunyian, Anda akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Anda akan melihat bahwa banyak orang terjebak dalam kebisingan mereka sendiri. Mereka mengira bahwa semakin keras mereka berbicara, semakin banyak mereka memiliki. Tetapi mereka lupa bahwa kekuatan sejati tidak pernah datang dari luar. Kekuatan sejati lahir dari dalam, dari kedalaman jiwa yang kita bangun melalui kesabaran, ketenangan, dan keteguhan. Bayangkan diri Anda seperti gunung yang kokoh. Angin boleh datang, hujan boleh mengguyur, tetapi Anda tetap berdiri teguh.
Dunia boleh memandang Anda dengan keraguan, tetapi Anda tahu bahwa kekuatan Anda tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Anda adalah gunung itu, tenang di luar, tetapi tak tergoyahkan di dalam. Ketika Anda memilih kesunyian, Anda sebenarnya sedang melatih kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar. Anda sedang membangun fondasi untuk masa depan yang lebih besar. Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi lebih kuat dari apa yang pernah Anda bayangkan. Jadi, biarkan dunia meremehkan Anda. Biarkan mereka mengira Anda tidak berarti, karena pada akhirnya mereka akan melihat bahwa kesunyian Anda adalah kekuatan terbesar Anda. Dalam setiap langkah diam Anda, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Dalam setiap keputusan yang Anda buat tanpa sorotan, ada cahaya yang semakin terang. Ingatlah, kesunyian adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Ia adalah bukti bahwa Anda tidak tergantung pada dunia untuk membuktikan siapa Anda sebenarnya. Dalam kesunyian Anda, ada kekuatan yang tidak bisa diraih oleh siapapun kecuali Anda sendiri. Dan suatu hari, dunia akan melihatnya. Dan ketika hari itu tiba, mereka tidak akan memiliki pilihan selain mengakui bahwa Anda adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Bab 2. Mengubah keraguan menjadi kekuatan. Keraguan adalah bayangan yang sering dilemparkan kepada kita oleh dunia, oleh orang-orang yang tidak melihat potensi sejati kita. Namun, tidakkah Anda sadar bahwa bayangan itu sendiri hanya ada karena adanya cahaya? Keraguan, meski menyakitkan, adalah pintu yang menuntun kita menuju kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika orang lain meremehkan Anda, mereka sebenarnya sedang memberikan bahan bakar untuk api yang menyala di dalam jiwa Anda. Setiap kata yang bernada merendahkan, setiap pandangan yang mencemooh adalah peluang untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda jauh lebih besar dari penilaian mereka. Keraguan yang mereka tunjukkan adalah cerminan dari keterbatasan mereka, bukan dari kemampuan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sebuah benih kecil dapat tumbuh menjadi pohon yang kokoh? Ketika pertama kali ditanam, benih itu berada dalam kegelapan. Tidak ada yang melihat proses pertumbuhannya, tidak ada yang memuji usahanya untuk menembus tanah yang keras. Namun, benih itu tidak peduli. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya fokus pada satu hal, bertumbuh. Begitu pula dengan Anda. Keraguan dari orang lain adalah seperti tanah keras yang harus Anda tembus. Itu bukan halangan, melainkan latihan. Ketika mereka mengira Anda tidak mampu, mereka sebenarnya sedang memberi Anda kesempatan untuk membuktikan kekuatan Anda. Setiap keraguan adalah kesempatan untuk menumbuhkan akar yang lebih dalam, yang akan menopang Anda ketika Anda akhirnya berdiri tegak di hadapan dunia. Keraguan juga adalah cermin. Ia memantulkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka sendiri, bukan tentang Anda. Ketika seseorang meragukan kemampuan Anda, itu seringkali karena mereka tidak percaya pada kemampuan mereka sendiri. Mereka melihat keberanian Anda, ketenangan Anda, dan itu membuat mereka merasa kecil. Jadi mereka mencoba mengecilkan Anda agar merasa lebih nyaman dengan diri mereka sendiri. Tetapi Anda tidak perlu terpengaruh. Anda tahu siapa diri Anda. Anda tahu apa yang Anda mampu lakukan. Ketika Anda menghadapi keraguan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar tentang saya? Apakah saya percaya pada keraguan ini? Jika jawabannya adalah tidak, maka lepaskanlah. Jangan biarkan keraguan itu melekat pada diri Anda. Alih-alih, gunakan itu sebagai pengingat bahwa Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang meremehkan Anda. Keberanian untuk melangkah meski tidak diakui, kekuatan untuk tetap berdiri meski diragukan. Keraguan juga adalah alat. Ia adalah batu asah yang membuat Anda semakin tajam. Tanpa tantangan, tanpa keraguan, kita tidak akan pernah tumbuh. Jadi, syukurilah keraguan itu. Biarkan itu menjadi dorongan untuk melangkah lebih jauh, untuk mencapai lebih tinggi, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah seseorang yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah pedang. Pedang tidak bisa menjadi tajam tanpa ditempa dalam api dan ditempa dengan palu.
Setiap kali seseorang meragukan Anda, mereka seperti palu yang sedang menempa Anda menjadi lebih kuat. Mereka tidak sadar bahwa setiap keraguan mereka sebenarnya membuat Anda lebih siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan Anda. Dan ketika akhirnya Anda membuktikan diri, keraguan mereka akan berubah menjadi kekaguman. Mereka akan melihat bahwa orang yang mereka remehkan adalah orang yang memiliki kekuatan yang tidak mereka miliki. Mereka akan sadar bahwa keraguan mereka tidak pernah menjadi batasan bagi Anda, tetapi justru menjadi bahan bakar bagi perjalanan Anda. Ingatlah, dunia mungkin meragukan Anda, tetapi itu tidak berarti Anda harus meragukan diri sendiri. Ketahuilah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah setiap keraguan menjadi langkah menuju keberhasilan. Dalam setiap pandangan yang meremehkan, ada peluang untuk tumbuh. Dalam setiap kata yang merendahkan, ada dorongan untuk bangkit. Anda bukan hanya seseorang yang diragukan. Anda adalah seseorang yang akan membuktikan bahwa keraguan itu salah. Jadilah seperti pohon yang tumbuh di tengah badai. Akarnya semakin kuat, dahannya semakin kokoh, dan akhirnya ia menjadi tempat perlindungan bagi yang lain. Keraguan bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan Anda menuju kekuatan sejati. Bab 3. Ketahanan di tengah penolakan. Penolakan adalah rasa pahit yang pernah kita rasakan di titik-titik tertentu dalam hidup. Rasanya seperti pintu yang ditutup tepat di depan kita, seperti dunia mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, tidak layak, atau tidak mampu. Namun, di balik setiap penolakan, tersembunyi sebuah rahasia besar. Penolakan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan batu loncatan yang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan diri Anda berdiri di depan lautan luas. Gelombang penolakan datang silih berganti, mencoba menggoyahkan langkah Anda. Namun, seperti karang yang tetap kokoh meskipun dihantam ribuan ombak, Anda memiliki kemampuan untuk tetap berdiri, untuk bertahan, dan untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Penolakan adalah alat yang digunakan semesta untuk mengarahkan Anda ke jalan yang benar. Ketika satu pintu tertutup, itu seringkali karena ada pintu lain yang sedang dipersiapkan, sebuah pintu yang jauh lebih sesuai dengan tujuan Anda. Tetapi sayangnya, banyak dari kita terlalu sibuk meratapi pintu yang tertutup, sehingga kita gagal melihat pintu yang terbuka di depan mata. Setiap kali Anda ditolak, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana penolakan ini bisa membuat saya lebih kuat? Karena di balik setiap penolakan ada pelajaran yang berharga. Penolakan mengajarkan kita untuk menjadi lebih tangguh, untuk tidak terlalu bergantung pada validasi dari orang lain, dan untuk mempercayai proses hidup yang lebih besar dari pemahaman kita. Penolakan juga adalah cara semesta melindungi Anda. Kadang-kadang, kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk kita. Kita berpikir bahwa itulah yang terbaik, tetapi semesta memiliki rencana yang lebih bijaksana. Ketika kita ditolak, itu bukan berarti kita tidak layak, melainkan karena ada sesuatu yang lebih baik yang sedang menunggu di ujung jalan. Lihatlah bagaimana sebuah anak panah bekerja. Untuk mencapai target, ia harus ditarik mundur terlebih dahulu. Penolakan adalah seperti tarikan itu, membuat Anda mundur untuk sementara waktu, tetapi hanya untuk melesat lebih jauh ke arah tujuan Anda. Jangan takut pada tarikan itu, jangan takut pada mundur sementara, karena itu adalah bagian dari proses yang akan membawa Anda lebih dekat pada impian Anda. Ada sebuah cerita tentang seorang pemahat yang mencoba membentuk sebuah patung dari batu besar. Setiap kali ia memukul batu itu, sepertinya tidak ada yang terjadi. 100 pukulan berlalu, 200 pukulan, dan batu itu masih tampak sama. Namun pada pukulan ke-300, batu itu pecah dengan sempurna, membentuk patung yang indah. Tetapi apakah pukulan ke-300 adalah yang paling penting? Tidak. Setiap pukulan sebelumnya adalah bagian dari proses yang membuat batu itu akhirnya menyerah. Begitu pula dengan penolakan yang Anda hadapi. Setiap kali Anda merasa gagal, setiap kali Anda merasa tidak dihargai,
Ingatlah bahwa itu adalah pukulan yang sedang membentuk Anda. Anda sedang ditempa, sedang dibentuk menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Penolakan juga mengajarkan kita tentang nilai ketekunan. Ketika orang lain menyerah setelah sekali atau dua kali ditolak, Anda memilih untuk terus maju. Anda memilih untuk percaya pada diri sendiri, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Itulah yang membedakan Anda dari yang lain. Ketahanan di tengah penolakan adalah tentang mempercayai diri sendiri ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Ini tentang memahami bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri. Anda bukan produk dari opini mereka. Anda adalah cerminan dari keyakinan Anda sendiri. Ketika Anda terus melangkah meskipun ditolak, Anda sedang mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Anda tidak akan dihentikan. Anda sedang menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan oleh penolakan apapun. Dan pada akhirnya, dunia akan melihat itu. Penolakan bukan akhir dari cerita Anda. Ia hanyalah babak baru yang sedang dimulai, sebuah perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi ketika Anda menghadapi penolakan berikutnya, jangan biarkan itu membuat Anda mundur. Sebaliknya, biarkan itu mendorong Anda maju, membakar semangat Anda, dan mengingatkan Anda bahwa Anda lebih kuat dari apapun yang dunia lemparkan kepada Anda. Anda adalah bukti bahwa ketahanan adalah kunci untuk meraih impian. Setiap penolakan yang Anda hadapi hanyalah bagian dari proses yang membentuk Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Ingatlah, penolakan bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Bab 4. Kesabaran yang mengubah segalanya. Kesabaran adalah kekuatan yang sering disalahpahami. Di dunia yang serba cepat, di mana keberhasilan diukur dengan seberapa cepat seseorang mencapainya, kesabaran seringkali dianggap sebagai kelemahan. Tetapi mereka yang benar-benar memahami esensi kehidupan tahu bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan inti dari kekuatan sejati. Bayangkan seorang pemahat yang bekerja dengan sabar pada sebuah batu besar. Setiap pukulan pahatnya tampak tidak berarti pada awalnya. Namun, ia terus bekerja dengan tekun, percaya bahwa setiap sentuhan kecil itu memiliki tujuan. Lambat laun, batu itu mulai membentuk sesuatu yang luar biasa, karya seni yang tak ternilai. Begitu pula hidup Anda. Kesabaran adalah pahat yang membentuk kehidupan Anda menjadi sesuatu yang indah dan tak tergantikan. Kesabaran bukan sekadar menunggu. Ia adalah seni bertahan dengan penuh kesadaran, sebuah latihan dalam kepercayaan bahwa apa yang Anda lakukan hari ini akan berbuah manis pada waktunya. Kesabaran adalah keyakinan dalam aksi yang mungkin tidak langsung memberikan hasil, tetapi pasti membawa Anda lebih dekat kepada tujuan. Ketika Anda sabar, Anda tidak hanya menunggu sesuatu terjadi. Anda bekerja, Anda membangun, Anda bertumbuh. Anda mengerti bahwa perjalanan lebih penting daripada hasil akhir. Anda tahu bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari rencana besar yang tidak dapat Anda percepat. Kesabaran mengajarkan kita untuk menghormati waktu. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki musimnya. Pohon tidak tumbuh dalam semalam, dan bunga tidak mekar hanya dengan harapan. Demikian pula, impian Anda membutuhkan waktu untuk bertunas, tumbuh, dan akhirnya mekar. Tidak ada yang bisa memaksakan proses ini, dan itulah keindahan dari kesabaran. Di tengah badai kehidupan, kesabaran adalah jangkar yang menjaga Anda tetap stabil. Ketika orang lain tergesa-gesa, kehilangan arah dalam usaha mereka untuk mencapai semuanya sekaligus, Anda memilih untuk tenang. Anda memahami bahwa langkah yang lambat tetapi penuh kepastian jauh lebih berharga daripada lari tanpa tujuan. Kesabaran juga memberi Anda ruang untuk memahami diri sendiri. Dalam waktu menunggu, Anda diberi kesempatan untuk merenung, untuk mempelajari apa yang benar-benar penting, dan untuk menyusun langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati. Kesabaran memberi Anda hadiah berupa kedewasaan, sebuah kekuatan yang tidak bisa dicapai tanpa waktu. Ketika Anda memilih untuk sabar, Anda juga sedang menunjukkan kepercayaan pada diri sendiri dan pada semesta.
Anda tidak tergoyahkan oleh kegagalan sementara, karena Anda tahu bahwa setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan Anda. Anda tidak tergoda untuk mencari jalan pintas, karena Anda percaya bahwa apa yang benar-benar berharga tidak pernah datang dengan mudah. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pelaut di tengah samudera luas. Angin mungkin tidak selalu berpihak kepada Anda, dan ombak mungkin mengguncang perahu Anda. Tetapi dengan kesabaran, Anda tidak panik. Anda tahu bahwa badai akan berlalu, dan arah angin akan berubah. Anda terus melangkah sedikit demi sedikit, sampai akhirnya Anda mencapai pelabuhan yang Anda tuju. Kesabaran juga adalah bentuk penguasaan diri. Ketika Anda sabar, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari luar. Anda tidak membiarkan rasa frustrasi atau ketidakpastian mengendalikan keputusan Anda. Sebaliknya, Anda tetap tenang, penuh fokus, dan terus melangkah maju. Dan disinilah keajaiban terjadi. Kesabaran Anda yang penuh kepercayaan perlahan, tetapi pasti mulai membuahkan hasil. Orang-orang yang dulu terburu-buru mungkin sudah menyerah di tengah jalan, tetapi Anda yang sabar dan konsisten akhirnya mencapai tujuan yang selama ini Anda impikan. Kesabaran mengubah segalanya karena ia memberi Anda kekuatan untuk bertahan di saat-saat paling sulit. Ia membantu Anda melihat rintangan sebagai tantangan, bukan akhir dari perjalanan. Ia mempersiapkan Anda untuk menerima segala hal dengan hati yang terbuka, tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Ingatlah, kesabaran bukan hanya menunggu waktu berlalu. Ia adalah seni hidup, sebuah perjalanan yang mengajarkan Anda untuk percaya pada proses, untuk menghormati waktu, dan untuk terus melangkah maju meskipun dunia mencoba menghentikan Anda. Dalam kesabaran, ada kekuatan yang tak tergoyahkan, sebuah rahasia yang hanya dimiliki oleh mereka yang cukup berani untuk percaya pada keajaiban waktu. Ketika Anda melangkah dengan sabar, Anda sedang membangun kehidupan yang tidak hanya indah, tetapi juga bermakna. Anda tidak terburu-buru untuk mencapai puncak, karena Anda tahu bahwa perjalanan menuju puncak itu sendiri adalah bagian dari keajaiban. Dan pada akhirnya, ketika Anda tiba, Anda tidak hanya akan melihat pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga akan merasakan kedamaian yang lahir dari kesabaran Anda yang tak tergoyahkan. Bab 5. Kebangkitan Sang Phoenix. Ada sebuah momen dalam hidup di mana segala sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Seperti matahari yang perlahan terbit setelah malam yang panjang. Kebangkitan Anda adalah pemandangan yang tidak hanya memukau, tetapi juga tak terelakkan. Anda adalah seperti Phoenix, burung mitos yang bangkit dari abu, bukan karena ingin dilihat, tetapi karena itulah jati dirinya. Kebangkitan tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses panjang yang seringkali tidak dilihat oleh dunia. Dalam keheningan, Anda telah ditempa oleh waktu, oleh cobaan, dan oleh luka yang mengajarkan Anda kekuatan sejati. Tidak ada satupun keraguan, penolakan, atau kesalahan yang sia-sia. Semua itu adalah bahan bakar yang mempersiapkan Anda untuk terbang lebih tinggi daripada sebelumnya. Mereka yang meremehkan Anda tidak menyadari bahwa dalam setiap langkah diam Anda ada percikan kecil yang terus menyala. Percikan itu mungkin tampak kecil di mata mereka, tetapi Anda tahu bahwa itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Anda memilih untuk tidak membalas keraguan mereka dengan kemarahan. Anda memilih untuk tidak menghabiskan energi Anda untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Sebaliknya, Anda menyimpan energi itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar, kebangkitan Anda. Bayangkan api yang menyala di dalam diri Anda. Api itu mungkin sempat redup, hampir padam, tetapi tidak pernah benar-benar mati. Dalam keheningan, Anda menjaga api itu tetap hidup. Dalam kesabaran, Anda membiarkannya tumbuh perlahan. Dan ketika waktunya tiba, api itu tidak hanya menyala, tetapi berkobar dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kebangkitan Anda adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak membutuhkan pengakuan dari dunia. Anda tidak perlu berteriak untuk didengar,
tidak perlu pamer untuk dihormati. Kebangkitan Anda adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Ketika Anda bangkit, dunia tidak bisa lagi mengabaikan Anda. Mereka yang dulu memandang Anda dengan keraguan sekarang melihat Anda dengan kekaguman. Tetapi kebangkitan Anda bukanlah tentang mereka. Ia adalah tentang perjalanan spiritual Anda, tentang bagaimana Anda belajar untuk percaya pada diri sendiri meskipun tidak ada orang lain yang melakukannya. Kebangkitan adalah tentang memahami bahwa kekuatan Anda tidak pernah bergantung pada apa yang dunia pikirkan tentang Anda. Kekuatan Anda berasal dari dalam, dari keberanian untuk tetap berdiri meskipun segalanya tampak melawan Anda. Dalam setiap langkah kecil yang Anda ambil, dalam setiap keputusan untuk terus maju, Anda sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami oleh dunia. Mereka mungkin pernah meremehkan Anda, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Anda adalah bukti hidup bahwa ketekunan, kesabaran, dan keyakinan pada diri sendiri adalah bahan bakar untuk kebangkitan yang luar biasa. Bayangkan diri Anda sebagai seekor phoenix yang bangkit dari abu. Anda tidak hanya melawan rintangan, tetapi Anda juga mengubahnya menjadi kekuatan. Abu yang dulu dianggap sebagai akhir, kini menjadi awal baru bagi Anda. Anda tidak hanya bangkit, Anda terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Kebangkitan adalah momen di mana Anda menyadari bahwa Anda tidak membutuhkan dunia untuk memberitahu siapa Anda. Anda sudah tahu siapa diri Anda. Anda sudah tahu bahwa Anda lebih kuat daripada rintangan apapun yang pernah Anda hadapi. Dan sekarang, dunia juga tahu itu. Ketika Anda bangkit, Anda membawa pesan kepada semua orang yang pernah merasa kecil, yang pernah merasa diremehkan. Anda adalah mercusuar yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit. Anda adalah bukti bahwa apapun yang dunia coba lakukan untuk menghentikan Anda selalu memiliki kemampuan untuk melampaui itu. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebangkitan Anda. Ia adalah bukti dari perjalanan spiritual Anda, dari ketahanan Anda, dan dari keyakinan Anda pada diri sendiri. Anda adalah phoenix yang terbang di atas dunia, membawa cahaya kemanapun Anda pergi. Kebangkitan Anda adalah perayaan dari siapa Anda sebenarnya. Ini adalah momen di mana Anda berdiri dengan bangga, tidak lagi terjebak dalam keraguan atau rasa takut. Ini adalah momen di mana Anda menyadari bahwa Anda tidak hanya bertahan, tetapi Anda telah menang. Anda adalah phoenix, dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Teruslah terbang karena dunia membutuhkan cahaya Anda. Bab 6. Menjadi inspirasi bagi dunia. Setiap perjalanan menuju kebangkitan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana perjalanan itu dapat menyentuh dan menginspirasi kehidupan orang lain. Anda tidak hanya bangkit untuk diri sendiri, Anda bangkit untuk menjadi mercusuar, cahaya yang menuntun orang-orang yang sedang tersesat di kegelapan mereka. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana lilin yang menyala tidak kehilangan cahayanya ketika ia menyalakan lilin lain? Begitu pula dengan Anda. Cahaya dalam diri Anda tidak akan redup hanya karena Anda membagikannya kepada orang lain. Sebaliknya, cahaya itu menjadi lebih terang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Anda adalah lilin yang menyalakan lilin-lilin lain, membawa terang ke tempat-tempat yang sebelumnya dipenuhi bayangan keraguan dan ketidakpastian. Menjadi inspirasi tidak berarti Anda harus sempurna. Sebaliknya, ini tentang keberanian Anda untuk menunjukkan ketidaksempurnaan Anda, perjalanan Anda, dan bagaimana Anda mengatasi setiap tantangan. Ketika Anda berbagi kisah Anda memberi orang lain harapan. Anda memberi mereka keberanian untuk percaya bahwa mereka juga bisa bangkit dari abu kehidupan mereka. Bayangkan seseorang yang hampir menyerah, seseorang yang merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk melangkah. Lalu, mereka melihat Anda. Mereka melihat bagaimana Anda bertahan, bagaimana Anda tetap berdiri meskipun badai kehidupan mencoba mengguncang Anda. Anda tidak perlu mengatakan banyak hal. Keberadaan Anda saja sudah cukup untuk mengingatkan mereka bahwa kebangkitan itu mungkin. Menjadi inspirasi adalah tentang membagikan cahaya Anda dengan tulus,
tanpa harapan akan pengakuan atau pujian. Anda tidak perlu mencari sorotan, karena cahaya Anda sudah cukup terang untuk menarik perhatian tanpa perlu diminta. Dalam kesederhanaan Anda, dalam ketenangan Anda, ada kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Ketika Anda menjadi inspirasi, Anda juga mengingatkan orang lain bahwa mereka memiliki kekuatan yang sama dalam diri mereka. Anda bukan hanya menunjukkan bahwa kebangkitan itu mungkin, tetapi juga mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, dari keberanian untuk terus melangkah meskipun dunia mencoba menghentikan Anda. Bayangkan diri Anda sebagai pohon yang kokoh. Akar Anda telah menembus tanah yang keras, batang Anda berdiri tegak, dan cabang Anda menjulur ke langit, memberi tempat perlindungan bagi burung-burung dan makhluk lain. Anda tidak hanya bertahan, Anda menjadi tempat perlindungan. Tempat orang lain dapat menemukan harapan dan inspirasi. Ketika Anda memilih untuk membagikan perjalanan Anda sedang memberikan hadiah terbesar kepada dunia. Harapan. Harapan bahwa setiap luka bisa sembuh, bahwa setiap kekalahan hanyalah sementara, dan bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Kisah Anda adalah pengingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka, dan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Menjadi inspirasi juga adalah perjalanan spiritual. Ketika Anda berbagi, Anda tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat diri Anda sendiri. Anda mengingatkan diri Anda tentang betapa jauhnya Anda telah melangkah, betapa banyak rintangan yang telah Anda atasi, dan betapa kuatnya Anda sebenarnya. Anda tidak perlu khawatir tentang apakah orang lain akan memahami perjalanan Anda. Mereka yang membutuhkan pesan Anda akan mendengarnya. Mereka yang siap untuk menerima cahaya Anda akan menemukannya. Tugas Anda bukan untuk mengubah dunia dalam sekejap, tetapi untuk menjadi cahaya kecil yang menyala di tengah kegelapan. Cahaya itu, meskipun kecil, memiliki kekuatan untuk menyalakan ribuan cahaya lain. Dan inilah esensi dari menjadi inspirasi. Anda tidak hanya menciptakan perubahan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar Anda. Anda adalah pengingat bahwa setiap perjalanan, betapapun sulitnya, memiliki tujuan. Anda adalah bukti bahwa setiap orang memiliki potensi untuk bangkit, untuk menemukan cahaya mereka, dan untuk membagikannya kepada dunia. Jadi, teruslah menjadi inspirasi. Bagikan perjalanan Anda dengan rendah hati dan tulus. Anda tidak pernah tahu seberapa besar dampak yang bisa Anda buat dalam kehidupan orang lain. Ingatlah, dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda. Orang-orang yang memilih untuk bangkit, bertahan, dan membawa cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Dalam setiap langkah Anda, dalam setiap kata yang Anda ucapkan, Anda membawa pesan bahwa kehidupan ini penuh dengan kemungkinan. Dan ketika orang-orang melihat Anda, mereka tidak hanya melihat seseorang yang telah bertahan. Mereka melihat sebuah cahaya, sebuah harapan, dan sebuah inspirasi yang tidak pernah padam. Anda adalah bukti hidup bahwa kebangkitan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang membawa orang lain menuju terang. Perjalanan ini bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Setiap tantangan, setiap penolakan, dan setiap keraguan yang pernah Anda alami adalah bagian dari kisah besar yang sedang Anda tulis. Tidak ada satupun yang sia-sia. Setiap luka telah membentuk Anda, setiap kesalahan telah mengajarkan Anda, dan setiap langkah telah membawa Anda lebih dekat kepada versi terbaik dari diri Anda. Anda adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari sanjungan atau pengakuan, tetapi dari keteguhan hati yang terus melangkah meski dunia meragukan Anda. Dalam kesunyian, Anda menemukan ketenangan. Dalam penolakan, Anda menemukan pelajaran. Dalam kesabaran, Anda menemukan arah. Dan dalam kebangkitan Anda, dunia melihat apa artinya menjadi kuat tanpa kehilangan kehangatan, menjadi tangguh tanpa kehilangan hati. Ingatlah, perjalanan ini tidak hanya untuk Anda. Cahaya yang kini Anda bawa adalah mercusuar bagi mereka yang sedang berjuang dalam gelap. Kisah Anda adalah pengingat bahwa tidak ada badai yang abadi, tidak ada luka yang tidak bisa sembuh, dan tidak ada jiwa yang terlalu lemah untuk bangkit. Teruslah melangkah dengan keyakinan
Bagikan cahaya Anda dengan rendah hati dan jadilah inspirasi bagi dunia. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, Anda telah membuktikan bahwa Anda adalah seseorang yang tidak bisa dihentikan. Semesta telah memanggil Anda, dan Anda telah menjawab panggilan itu dengan keberanian dan keanggunan. Kini, biarkan cahaya Anda bersinar lebih terang, menerangi jalan bagi mereka yang masih mencari. Karena pada akhirnya, dunia tidak membutuhkan lebih banyak suara. Ia membutuhkan lebih banyak cahaya. Dan Anda, dengan perjalanan yang telah Anda tempuh, adalah salah satu cahaya itu. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Jangan pernah berhenti karena kisah Anda belum selesai. Masa depan menanti penuh dengan keajaiban yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang percaya pada kekuatan dalam diri mereka. Jadilah bukti bahwa kebangkitan itu nyata, dan bahwa cahaya Anda adalah hadiah terindah bagi dunia. Sampai jumpa di puncak yang lebih tinggi.